Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak, kita berjumpa lagi bersama Bapak Miftahul Huda dari SDN Gunung Sari 3 Kecamatan Duku Pakis, Surabaya. Tetap dalam program kesayangan kita semuanya, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak sekalian, pagi ini kalian semuanya ditemani oleh teman-teman kalian dari SDN Gunung Sari 3 Surabaya yang mereka mengikuti tayangan ini melalui Zoom. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sekarang Pak Huda juga ingin menyapa anak-anak yang mengikuti Zoom. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana? Nah, semuanya sudah siap ya? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Ya, baik. Anak-anak yang dirahmati Allah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 1 pelajaran 3, yaitu Aku Anak Soleh. Sebelum pelajaran kita mulai, coba kita awali dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan pelajaran pagi hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat pada kita semuanya. Untuk itu, mohon kepada Asyira supaya dipimpin berdoa. Akbar. Baik, tampaknya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih Akbar yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bermain tepuk anak soleh supaya kita lebih semangat belajarnya. Siap ya semuanya ya? Yang tanda silang merah itu adalah tepuk tangan. Bisa ya? Kita mulai. Tepuk anak soleh semuanya. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, ustadz guru ditaati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yes. Baik anak-anak, siapa yang jadi anak soleh? Saya, Pak. Alhamdulillah semuanya. Anak yang soleh dan solihah adalah anak yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya. Anak yang soleh tidak mau berbuat dosa karena takut kepada Allah dan tidak pernah berkata kasar kepada kedua orang tuanya serta selalu mendoakannya. Banyak contoh sifat anak soleh, tapi kali ini kita akan mempelajari sifat jujur, sifat amanah, hormat, dan patuh pada orang tua serta santun dan menghargai teman. Jujur artinya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, tidak berbohong dan berkata apa adanya. Mengapa kita harus bersikap jujur? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui segala yang kita perbuat dan kita ucapkan meskipun di dalam hati. Selain itu, jujur juga membuat hati menjadi tenang dan tentram. Nah, siapa yang bisa memberi contoh sifat jujur? Anak-anak yang Zoom, ya silakan. Akbar, silakan. Saya, Pak. Silakan. Mengambil barang milik teman. Bagaimana? Tidak mengambil barang milik teman. Tidak mengambil barang milik teman. Nah, kalau mau pinjam harus
berpamitan dulu. Ya, itu juga termasuk perbuatan jujur. Yang lainnya, silakan. Saya, Pak. Ya, ada Asira, silakan. Saya, Pak. Asira? Tidak menyontek saat ujian. Tidak menyontek saat ujian, pinter. Yang lain, silakan. Siapa lagi? Saya. Ya, gantian. Siapa? Saya. Nizam, silakan Nizam. Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan juga termasuk perbuatan jujur. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ya, Alif, silakan. Kurang jelas suaranya. Baik, Pak udah lanjutkan. Nah, kisah gadis penjual susu yang jujur dikisahkan dulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Hiduplah seorang ibu bersama seorang gadisnya yang setiap harinya bekerja sebagai pemerah susu untuk dijual ke pasar. Pada musim kemarau, penghasilan susu mereka menjadi sangat berkurang. Sehingga sang ibu dan si gadis tersebut sulit sekali untuk bisa menjual susunya dengan harga yang murah. Tetapi masyarakat pada waktu itu banyak yang berbuat curang dengan cara mencampur susu dengan air supaya bisa mendapatkan susu yang lebih banyak dan kemudian bisa dijual dengan harga yang murah. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Susu murni milik ibu dan si gadis ini tidak bisa dijual di pasar karena harganya terlalu tinggi dibanding harga susu yang lainnya. Akhirnya mereka mencoba menawarkan keliling kampung anak-anak. Namun tetap saja tidak ada orang yang mau beli karena susunya harganya terlalu mahal. Setiap malam mereka menghitung hasil penjualan susu mereka dan hasilnya jauh lebih sedikit dibanding sebelum musim kemarau tiba. Nah, anak-anak sekalian, akhirnya sang ibu berkata kepada si gadis, "Wahai anakku, kalau setiap hari begini kita tidak bisa makan anakku. Bagaimana kalau susunya kita campur saja dengan air seperti orang-orang lainnya?" Apa jawab si gadis yang jujur ini? "Astagfirullah ibu, jangan lakukan itu ibu. Itu dosa ibu, itu adalah perbuatan curang." Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan lanjutkan setelah satu ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik, kita berjumpa lagi. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita lanjutkan cerita yang tadi anak-anak. Sang ibu mengajak berbuat curang dengan cara mencampurkan susu dengan air supaya mendapatkan susu yang banyak sehingga bisa dijual dengan harga yang murah seperti masyarakat pada umumnya. Tetapi dengan keteguhan hatinya, si gadis berkata, "Jangan ibu, demi Allah, saya sangat menghargai Khalifah Umar bin Khattab ibu. Seandainya beliau mendengar ini dan beliau tahu, beliau pasti marah dan akan menghukum kita ibu. Jangan lakukan itu ibu, aku mohon. Tapi anakku, Khalifah Umar tidak akan melihat kita. Ini kan sudah malam dan kita di rumah. Beliau pasti sudah tertidur lelap anakku. Ibu, meskipun Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah melihat kita ibu. Allah akan menghukum kita ibu. Ini perbuatan dosa ibu. Tolong jangan lakukan ini ibu. Biarlah rezeki berapapun yang kita terima, insya Allah Allah akan mengganti dengan rezeki yang lain. Dan kehidupan kita pasti akan cukup ibu, kalau kita mau bersifat jujur." Anak-anak, sebagaimana kebiasaan Umar bin Khattab, setiap malam beliau selalu keliling kampung, keliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Barangkali ada yang kelaparan, barangkali ada yang miskin, barangkali ada yang belum makan.
Tanpa disadari anak-anak sekalian, ternyata di balik pintu rumah mereka, Umar bin Khattab bersama pengawalnya mendengar semua percakapan sang ibu dengan si gadis tersebut. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab merasa takjub, merasa kagum dengan kejujuran si gadis tersebut. Ya Allah, si gadis ini begitu mulia dengan sifat jujurnya. Aku sangat kagum kepadanya. Akhirnya apa terjadi anak-anak? Keesokan harinya Umar bin Khattab mengajak putranya yang bernama Asim datang ke rumah sang penjual susu tersebut untuk melamar putri beliau. Nah, anak-anak sekalian, demikian kisah kejujuran berakhir dengan kebahagiaan. Nah, sekian anak-anak. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah artinya sifat dapat dipercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangannya dititipkan kepada beliau selalu dijaga dengan baik. Karena sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa artinya? Yaitu orang yang dapat dipercaya. Inilah yang dinamakan amanah. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang bisa memberikan contoh amanah? Nah, apa contoh amanah? Misalkan apabila anak-anak jujur ya. Kebenaran berkata. Iya, amanah itu misalkan dia dititipi barang, dia menjaga dengan baik. Apabila dia meminjam barang, maka dia mengembalikan barang tersebut dalam keadaan baik. Itu namanya amanah. Amanah ini termasuk salah satu sifat wajib bagi Rasul. Dan lawan kata amanah adalah khianat. Baik anak-anak, yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Patuh dan taat saat dinasihati. 2. Rajin sholat dan belajar sebagaimana harapan orang tua. 3. Rajin membantu pekerjaan orang tua di rumah. Siapa yang suka membantu pekerjaan orang tua di rumah? Apa misalnya? Ya? Apa? Menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur, mencuci baju sendiri, ya. Apalagi? Banyak ya. Asalkan membantu ibu, tetapi jangan sampai melupakan waktu belajar. Ya, jadi waktunya belajar tetap belajar sebagai kewajiban seorang anak. Baik, yang keempat anak-anak selalu mendoakan setiap waktu. Nah, ini yang sangat penting, terlebih lagi orang tua yang sudah meninggal. Nah, siapa yang suka mendoakan orang tuanya? Semuanya ya, insya Allah. Nah, apalagi orang tua yang sudah meninggal, wajib kita doakan. Baik, untuk itu mari kita berdoa untuk kedua orang tua, pada minta Asyira untuk memimpin teman-temannya. Ayo Asyira, silakan. Yang keras. Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba diulangi, tadi ada gangguan teknis. Diulangi Asyira. Rabbi ufirli. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Terima kasih Asyira sudah memimpin berdoa untuk kedua orang tua. Nah, sekarang contoh hormat dan patuh terhadap guru. Guru adalah orang tua kita ketika berada di mana? Di sekolah. Jadi guru juga adalah orang tua kita yang wajib kita patuhi dan kita hormati. Bagaimana caranya? 1.
mengucapkan salam dan mencium tangan saat bertemu. Kemudian yang kedua, tapi dalam masa pandemi ini tidak usah mencium tangan dulu ya, cukup begini. Nah, itu juga termasuk sikap hormat pada guru. Dua, berkata dengan santun saat berbicara dengan guru serta tidak memotong pembicaraannya. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas atau PR tepat waktu, tidak ditunda-tunda ya. Kemudian yang keempat, memperhatikan dan mendengar dengan tulus saat guru memberi nasihat. Nah, kemudian santun dan menghargai teman, gemar mengucap salam, perhatian dan murah senyum. Kemudian yang kedua, menghindari berkata kasar, menghina atau membuli temannya, berkata keras dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Nah, ini biasanya anak-anak banyak melakukan ini ya. Untuk itu, untuk menjaga perasaan teman kita supaya tidak tersakiti, sebagai anak yang santun dan menghargai teman, kita jangan sekali-kali membuli. Yang ketiga, punya rasa empati atau peduli dan suka membantu kesulitan teman. Baik, akan kita lanjutkan setelah iklan berikut. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baiklah, kita berjumpa lagi tetap dalam program kesayangan kita semuanya, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tadi sudah pada jelaskan, yang ketiga adalah punya rasa empati. Apa itu empati? Empati adalah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau ada teman yang sakit, tentu teman kita merasa sedih, ingin dikunjungi teman, ingin dijenguk oleh teman. Nah, karena kita bisa merasakan kesedihan teman, maka bila ada teman yang sakit, anak yang santun dan menghargai teman, dia pasti mengunjungi dan mendoakan temannya yang sakit. Kalau ada teman yang jatuh dari sepeda, anak yang punya rasa empati, dia pasti akan segera menolong, bukan malah menertawakan. Nah, itu adalah empati, bisa merasakan kesedihan orang lain. Yang keempat adalah dalam bersahabat, dia tidak pilih-pilih dengan siapa saja. Orang kaya, teman yang miskin, normal maupun cacat, anak yang pandai maupun bodoh, semuanya dia mau bersahabat. Nah, kecuali dengan anak yang nakal. Tetap bagaimanapun kita juga harus pilih-pilih teman. Kalau dia mengajak kita kepada keburukan, maka harus kita tinggalkan. Yang kelima, meminta maaf saat berbuat salah. Jadi, jangan biasakan kita sulit meminta maaf. Kalau kita merasa bersalah, maka buanglah ego kita untuk meminta maaf pada teman kita. Yang keenam, terbiasa mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang berjasa kepada kita. Ya, kalau kita naik bus, terima kasih Bapak sopir. Kalau kita habis beli makanan, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Pada teman juga demikian. Pada siapapun yang berjasa pada kita, biasakan kita untuk mengucapkan terima kasih. Yang ketujuh, gemar memberi ucapan selamat, atau sanjungan dan pujian kepada teman yang berprestasi. Baik, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, silakan. Siapa? Saya. Ya, silakan Asira. Silakan Asira. Pak Uda, bagaimana caranya menjadi orang yang jujur? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara menjadi orang yang jujur? Pertama, seperti yang Pak sudah jelaskan tadi, kita harus yakin dan tanamkan dalam hati bahwa Allah Maha melihat dan mengetahui apapun yang kita perbuat. Sehingga ketika kita mau berbohong, kita mau berbuat curang seperti tadi itu, maka kita tidak akan berani karena kita yakin selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong diperhatikan. Yang kedua, jangan sekali-kali kita berkata bohong. Jangan sekali-kali kita tidak berkata jujur. Kenapa? Karena setan itu akan menggelincirkan kita menjadi orang yang munafik dengan mudah sekali ketika kita sekali saja berani berkata bohong.
Kalau kita sudah sekali berani berkata bohong, maka akan datang kebohongan kedua, kebohongan ketiga, dan kebohongan-kebohongan lainnya. Maka kalau sudah demikian, kita akan mudah menjadi anak yang pembohong. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik, berikutnya kesimpulan. Nah, sudah barang tentu memiliki anak soleh dan soleha merupakan harapan dan impian setiap orang tua. Tidak ada anak yang tidak ingin anaknya yang anak soleh, ya kan? Semua orang tua pasti ingin anaknya menjadi anak yang soleh maupun soleha. Oleh karena itu menjadi anak soleh pasti dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tuanya dan semua teman-temannya. Siapa ingin jadi anak soleh sekali lagi? Semuanya ya, supaya kita dicintai Allah, dicintai orang tua kita, dicintai guru-guru kita, dan kita memiliki banyak teman. Untuk bisa menjadi anak soleh, apa syaratnya? Harus memiliki akhlak yang terpuji. Di antaranya jujur, amanah, hormat dan patuh pada orang tua serta guru, dan santun dan menghargai teman. Baik, mulai sekarang kita bertekad untuk menjadi anak yang jujur, anak yang amanah, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah santun, tawadu, rendah hati, dan menghargai teman. Jangan suka membuli, jangan suka berkata kasar kepada temannya, ya, karena itu akan sangat menyakiti hati teman kalian. Bayangkan kalau yang dibuli itu adalah kita, tentu kita merasa sedih, tentu kita merasa tidak punya teman, dan itu sangat tidak nyaman anak-anak. Baiklah anak-anak sekalian, seperti biasa di akhir acara ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tidak banyak, tapi tugas ini adalah jawaban uraian, ya. Yang pertama adalah sebutkan contoh perilaku jujur yang pernah kalian lakukan. Sekali lagi, contoh perilaku jujur yang pernah kalian lakukan. Hanya 5 saja. Yang kedua, apa yang harus kalian lakukan agar menjadi orang yang amanah? Silakan ditulis di buku tulis, ya. Kemudian difoto dan bisa dikirim ke grup WA, atau sudah siapkan link tugas. Nah, kalian bisa mengerjakan secara online, secara daring, ya. Kerjakan, tulis jawabanmu di sana. Baik anak-anak, demikian dari Pauda pelajaran hari ini, supaya bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan semua kesalahan kita pada pagi hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetap dalam program sains kita, belajar dari rumah bersama guruku.